Tapi saya ingin tanya Pak Anies, Anda merasa tidak sih menjadi tokoh yang tidak direstui kekuasaan untuk maju dalam Pilpres 2024? Saya ini baru tadi pagi dicalonkan, ya. Sebelum ini saya bekerja sebagai gubernur. Jadi nanti saya lihat deh hari-hari ke depan seperti apa, kan baru hari ini. Hitungannya baru berapa jam nih. Jadi saya belum tahu temperaturnya seperti apa. Anda sudah siap dengan serangan-serangan politik yang akan datang ke Anda? Setelah dideklarasikan setengah sobekan tiket karena tiketnya belum full. Tadi saya bilang, saya belajar dari sejarah. Memang ada kompetisi yang bebas dari fitnah, bebas dari serangan, bebas. Nggak ada. Jadi nggak usah cengeng juga. Ketika kemudian banyak serangan, ya kok banyak serangan. Memang di mana selama ini? Anda nggak lihat peristiwa di mana? Di seluruh dunia. Di segala zaman. Begitu sampai kepada persoalan seperti sekarang ini namanya kompetisi dan lain pasti ada. Jadi Anda sudah siap? Jadi bukan hanya sudah tinju-tinju politik itu? Ya, siap, tapi juga sudah tahu dari dulu. Bukan sesuatu yang kayak kita, oh kok ternyata rame ya, ternyata banyak fitnah ya. Loh, selama ini nggak pernah baca apa gitu. Banyak, ada segala macam. Jadi, tapi saya meyakini, bila wilayah politik ini yang penuh dengan segala macam tantangannya kita hindari, maka kemajuan akan sulit dialami Republik ini. Saya sering sampaikan begini, mengapa bila orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan? Mengapa ketika orang tak bermasalah masuk politik malah dipermasalahkan? Dan seringkali, bayangkan ada orang-orang baik, berprestasi, berkarya baik, mau jadi anggota DPR, kemudian Anda ngapain sih mau jadi anggota DPR? Loh, kita justru butuh orang-orang yang baik, orang-orang yang kompeten, orang berintegritas, jadi anggota DPR. Tapi kalau ada orang bermasalah menjadi anggota DPR, ya udah bener biar dia masuk anggota DPR. Lah ya rusak negeri ini. Ketika orang-orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan, ketika orang-orang bermasalah masuk politik malah tidak dipermasalahkan. Nah, saya memilih untuk ambil tanggung jawab. Ketika ada undangan untuk ikut bertanggung jawab atas perjalanan kota ini, saya bilang siap. Ketika saya ada panggilan untuk ikut bertanggung jawab atas perjalanan negeri ini, saya katakan siap. Bahwa dalam perjalanan itu akan ada tantangan, akan ada segala macam, itu adalah konsekuensi atas sebuah keputusan, dan itu adalah sebuah kenyataan yang akan selalu ada. Justru ujiannya di situ. Bisakah kita menjaga prinsip-prinsip nilai-nilai yang kita yakini? Itulah, dan saya kemarin menjalankan 5 tahun di Jakarta itu menengok ke belakang dengan rasa syukur. Tantangannya tidak kecil, tapi saya syukuri karena insya Allah tata kelola yang benar dipegang, aturan main yang benar dipegang, dilaksanakan. Jadi melihat ke depan dengan sekarang ada undangan untuk itu, saya melihat bagi saya restu dari Allah, ridho dari Allah yang paling penting. Kemudian pemberian manfaat bagi seluruh rakyat adalah yang paling penting. Selebihnya tawakal Allah. Jadi Anda udah siap ya dengan segala risikonya. Pak Andi, saya ingin tanya, banyak yang mengatakan Anda berseberangan dengan kekuasaan. Sebenarnya hubungan Anda dengan Pak Jokowi seperti apa sih? Memang kantornya berseberangan. Satu di Merdeka Selatan, satu di Merdeka Utara. Bukan masalah kantornya, Pak. Masalah dalam beberapa hal banyak berbeda gitu. Berseberangan dengan kekuasaan saya sebut ya. Saya nggak menyebut presiden. Tapi saya ingin tanya hubungan Anda dengan Presiden Jokowi seperti apa? Gini, kami ini bersahabat. Dan kami itu mulai berinteraksi bersama itu sejak tahun 2011. Sebelum beliau menjadi gubernur di Jakarta. Jadi sering bersama-sama dalam berbagai forum. Kemudian kalau ke Solo, waktu itu beliau masih menjadi wali kota. Kita bahkan waktu itu ada Solo Mengajar. Beliau juga ikut memberikan endorsement ketika itu Solo Mengajar. Kami waktu itu kegiatan Indonesia Mengajar. Jadi perjumpaan, interaksi itu udah panjang. Kemudian beliau bertugas di Jakarta. Saya masih di Paramadina. Kemudian ketika beliau maju menjadi calon presiden, beliau menelpon. Beliau bicara, mengundang saya untuk menjadi juru bicaranya. Dan sesudah itu menjadi intensif pembicaraan, dan sampai sekarang pun pada waktu-waktu yang diperlukan, yang memang relevan,
saya sering datang, kemudian berdiskusi, komunikasi, jalan terus. Jadi tidak ada yang namanya putus komunikasi. Dan beliau banyak event-event yang diselenggarakan di Jakarta, yang secara khusus juga saya datang, kita diskusi di waktu-waktu itu. Jadi tidak ada barrier di dalam komunikasi, dan saya bersyukur bahwa tim pendamping beliau itu memfasilitasi untuk kita bisa komunikasi terus. Oke, jadi yang bilang bahwa hubungan Pak Anies Baswedan dengan Pak Jokowi itu tidak baik, bahwa Pak Jokowi tidak menginginkan Pak Anies untuk maju dalam kontestasi Pilpres, itu berarti tidak betul ya Pak? Gini, bilang itu bisa bilang apa saja. Ada imajinasi, ada macam-macam tuh. Dan kita ini kadang-kadang ya keterampilan mengarang itu luar biasa hebat. Jadi karangan-karangannya sering tak disertai dengan fakta, akhirnya karangan betulan gitu. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk selalu komunikasi, selalu bisa diskusi, nanti akan mempertahankan terus. Baik, yang bilang sebetulnya hubungan antara Pak Anies dengan Pak Jokowi itu unpredictable, tidak ada yang tahu, karena ternyata sering sekali ngobrol-ngobrol tapi tidak ketahuan sama wartawan, itu betul Pak? Gimana itu caranya? Nyampe sih ke kuping kita, tapi itu betul nggak Pak? Pokoknya kita ada komunikasi, kita ada diskusi, gitu aja. Oke. Anda dianggap sebagai representasi perubahan. Anda dianggap sebagai antitesa dari kepemimpinan saat ini. Itu yang mengatakan bukan kami Pak, tapi masyarakat luas. Banyak yang mengatakan Anda adalah antitesa sosok pemimpin saat ini. Tanggapan Bapak seperti apa? Dalam saya bekerja, apalagi bekerja ke depan, cukup tengok aja yang dikerjakan kemarin. Apa yang Gubernur DKI Jakarta lakukan selama 5 tahun memimpin Jakarta, itulah bahan untuk memprediksi apa yang akan dia kerjakan ke depan. Oke. Tadi kita ngobrol, program-program gubernur sebelumnya diteruskan. Itu artinya kalau dia dapat tugas apapun, maka orang sebelumnya kegiatannya akan diteruskan juga. Jadi maksud saya, tidak ada yang sesungguhnya tesa antitesa. Kita semua ini ketika sudah bertugas akan ketemu dengan kewenangan yang jelas, jumlah anggaran yang ditetapkan, kemudian target pembangunan yang ditetapkan, dan itu harus dilaksanakan. Jadi ketika nanti kita semua ini seperti saya bertugas di Jakarta, begitu saya bertugas di Jakarta sudah tidak bicara tentang style dengan gubernur sebelumnya dan lain-lain. Udah bicaranya tentang apa yang dikerjakan sekarang, apa yang memberikan manfaat untuk warga Jakarta. Oke, jadi Anda merasa nggak bahwa ada orang yang kemudian banyak pihak yang berusaha untuk menghadap-hadapkan Anda dengan Pak Jokowi? Anda merasa seperti itu, banyak yang kemudian melakukan itu, berusaha untuk menghadap-hadapkan Anda dengan Pak Jokowi? Gini, saya ini adalah gubernur, Pak Jokowi adalah presiden. Beliau adalah atasan saya. Jadi saya ini bukan orang yang setara. Pak Jokowi itu atasan kami. Dan beliau memberi arahan kepada gubernur. Saya salah satunya. Sehingga di dalam struktur pemerintahan, kami itu mengikuti arahan presiden. Bagaimana mungkin orang bawahan kemudian dibentur-bentur, bawahan itu mengikuti arahan presiden. Presiden mengatakan A, maka kita semua jalankan A. Presiden katakan B, kita semua jalankan B. Meskipun ada perbedaan pendapat. Kalau di pemerintahan itu semua ikut peraturan, semua ikut undang-undang, bukan selera. Ini kan kalau kita tidak di pemerintahan pakai selera. Mungkin karena saya nggak setuju, saya nggak mau ikut gitu. Di pemerintahan itu kalau sudah pemerintah katakan A, contohnya kemarin, Pak Presiden bilang, oke ini sekarang nilai tukar rupiah, resesi dan lain-lain, maka jangan bepergian ke luar negeri. Langsung malamnya kalimat Pak Presiden itu, rekamannya saya pasang, saya minta kepada seluruh jajaran sebarkan ke seluruh masyarakat. Jadi kita ini menjalankan arahan kepala negara, kepala pemerintahan. Jadi janganlah overanalysis seperti itu. Kemudian membuat hal yang tidak ada dikesankan ada. Tidak ada perbedaan dikesankan ada perbedaan. Dan kemudian membuat situasi menjadi muncul persepsi-persepsi yang tidak perlu. Republik ini sedang butuh kita kerja bersama.
Republik ini sedang butuh kita saling support, saling topang, bukan saling pangkas, saling jatuhkan, tidak, justru sebaliknya. Dan itulah yang harus dibangun. Pak Surya mengatakan bahwa terserah Anda kalau Anda mau masuk ke partai atau tidak. Pertanyaannya, Anies Baswedan akan masuk partai nggak?